Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam atau IPA tentang jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot itu sendiri yaitu jaringan yang menggerakkan tulang sehingga makhluk hidup dapat bergerak. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia, termasuk pada kaki dan tangan. Otot bekerja dengan cara berkontraksi atau memendek dan berelaksasi atau memanjang. Sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis otot pada manusia. Otot manusia terdapat 3 macam. Yang pertama, ada yang namanya otot polos. Otot polos bekerja tanpa kesadaran manusia. Otot ini dipengaruhi oleh sistem saraf tidak sadar atau otonom. Otot polos biasanya melapisi organ-organ dalam pada tubuh. Contohnya dinding usus, pembuluh darah, sampai di dinding rahim. Fungsi otot polos berkontraksi jauh lebih lambat daripada otot rangka dan jantung. Tujuannya adalah untuk memindahkan zat melalui organ atau pembuluh dan bekerja dengan berkontraksi dalam gelombang. Gerakan ini dikenal sebagai peristaltik, seperti yang terjadi pada usus. Jenis otot selanjutnya adalah otot lurik. Otot lurik sering juga disebut dengan otot rangka. Letaknya menempel pada rangka tubuh dan digunakan sebagai alat pergerakan. Otot ini disebut otot lurik karena memiliki semacam pola serat yang bergaris. Otot ini harus digerakkan secara sadar oleh manusia, tidak seperti otot polos. Fungsi otot lurik adalah untuk menggerakkan tubuh dengan kecepatan kontraksi yang cepat. Otot lurik ini juga berperan dalam pengaturan suhu. Menggunakan kontraksi otot yang cepat untuk melepaskan panas untuk meningkatkan suhu tubuh. Jenis otot yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung terus bekerja meskipun kita tidak sadar. Meskipun otak kita tidak menyuruhnya untuk bergerak, tapi otot jantung ini tetap melakukan kerjanya untuk bekerja dan bergerak. Tentu saja hal itu karena jika otot jantung tidak bekerja, maka jantung kita akan berhenti, yang berarti kita sudah tidak bisa hidup lagi. Fungsi otot jantung yaitu untuk memompa jantung. Otot ini dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Hal itu untuk merangsang dirinya menggunakan impuls listrik untuk berkontraksi dan memompa darah ke seluruh tubuh. Anak-anak sekalian, berarti ada 3 jenis otot pada manusia. Yang pertama, otot polos. Yang kedua, otot lurik atau biasa disebut otot rangka. Dan yang ketiga adalah otot jantung. Anak-anak semuanya, tahukah kalian peristiwa pembentukan tulang dan otot itu digambarkan dalam sebuah terbitan ilmiah dengan kalimat berikut. Dalam minggu ke-7, rangka mulai tersebar ke seluruh tubuh dan tulang-tulang mencapai bentuknya yang kita kenal. Pada akhir minggu ke-7 dan selama minggu ke-8, otot-otot menempati posisinya di sekeliling bentukan tulang. Subhanallah, hasil penelitian itu telah membuktikan kebenaran Al-Quran. Betapa tidak, 14 abad yang lalu, jauh sebelum teknologi kedokteran ditemukan, Kitab suci Al-Quran telah menjelaskan tahap-tahap pembentukan manusia dalam rahim ibu. Dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-14,
Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Demikian materi kita kali ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.